Shalom guys, balik lagi bareng gua Ricky di MTB Production Channel. Sekarang gua udah bersama teman lama gua, koko gua, panutan gua dalam bidang bisnis. Dia ini bisnismen muda. Langsung aja. Kok Rik, apa kabar? Halo, baik. Sorry nggak bisa salaman, lagi pandemi. Gimana kabar? Baik, Sehat? puji Tuhan, baik. Bisnis Puji Tuhan, baik. masih ambisi kencang nih sekarang? Oh iya dong. Masih tetap. Soalnya ya itu kan semangat beda ya. Di keluarga gimana? Baik, puji Tuhan. Baik, bini anak ya, sama Sehat. semuanya. Gimana? Dengar katanya sekarang sudah lebih enjoy menjalani hidup nih. Iya, lebih apa ya? Lebih bisa rest sekarang ini untuk jalanin semuanya hidup, jalanin usaha, jalanin rumah tangga, jadi lebih apa? Lebih terserah sama Tuhan lah. Gitu Wih. sekarang. Gua kan tahu lu yang dulu, gua kenal lama nih kok, lu kan ambisius banget. Itu salah satu alasan kenapa gua dulu nggak mau ketemu sama lu. Tiap gua kesini diomelin, tiap gua ketemu sama lu pasti diomelin. Lu harus begini, harus begitu. Tapi sekarang kayaknya ada yang berbeda dari cara pandang lu nih kok. Ya apa? Ya kan kita semua manusia kan momentumnya kan beda-beda ya. Tuhan jamaah kita juga beda-beda momentumnya. Jadi ya kebetulan momentum gua setahun terakhir ini gua baru kenal Tuhan, gua baru tahu Tuhan kerja dalam hidup kita bagaimana ya. Itu secara otomatis, secara gua nggak sadarin juga merubah gua punya apa? Pandangan gua akan hidup ya, untuk jalanin usaha, jalanin rumah tangga, jalanin keseharian lah gitu. Maksudnya gue tau lu lah, lu tipe orang yang jarang banget ngomong Tuhan segala macam. Kok bisa? Triggernya apa kok membuat lu ternyata sekarang sadar bahwa Tuhan menjamah lu dalam segala kehidupan lu gitu? Sebenarnya sih kalau pengalaman pribadi gua nggak ada spesifik bagaimana sih ya, itu jalannya alami aja gitu. Gua kebetulan 3 tahun belakangan kan bisnisnya ada di satu gedung dengan gereja ya kan, yang gua nggak sebutin di sini. Tapi gue nggak pernah masuk gereja itu karena memang kan basic gue bukan juga dari Kristen kan. Oh, jadi gue nggak pernah berusaha di satu bangunan, ya, tapi ada gereja di sana. Iya. Okay. Yang selama gue usaha itu ya gue hanya kenal orangnya baik-baik. Mereka support gue punya usaha tanpa ada alasan. Bahkan even ajak gue ke gereja pun enggak gitu loh. Mereka maksudnya ya gue benar-benar gue naik ke atas ke gereja, gue mau cari tahu tentang khotbah, tentang kasih karunia Tuhan itu ya keinginan hati gue sendiri gitu. Berarti mereka cuma datang sebagai customer aja? Iya, hubungannya hanya sebatas customer dan gue sebagai penjual kopi, that's it, itu aja. Jadi tapi nggak pernah ajak gitu ke gereja gitu atau kasih ada 1-2 yang pernah coba ajak, cuman ya lu kan tau sendiri, gue semakin diajak semakin jauh gue gitu. Gue semakin reject karena menurut gue panggilan Tuhan itu bukannya karena paksaan gitu loh. Gue benar-benar ketemu sama apa? Gue mau tahu kasih karunia Tuhan itu ya, isi hati gue yang ngomong ya. Kalau bahasa sekarang mungkin Roh Kudus bicara lewat hati dan pikiran gue gitu. Ini kok yang berbeda. Lu bawa Tuhan, bawa Roh Kudus. Gue pengen tahu maksudnya spesifik apa sih waktu lu dijamah Tuhan? Mungkin doa lu dijawab atau sesuatu yang dari Tuhan yang memang membuat hati lu tergerak dan mindset lu berubah total. Berbeda dengan lu yang gue kenal dulu, yang ambisius, yang gue ngeliatnya beda lah pokoknya. Dan sekarang tuh ya sebenarnya dari pertama kali jalanin usaha, pertanyaan gue sih sebenarnya cuma satu sama Tuhan. Tuhan kenapa bantu gue di saat-saat gue susah doang gitu. Tapi pasti bantu gitu, gue tahu eksistensi Tuhan ada, tapi dia bantu gue di masa-masa gue mentok, dia selalu bantu gue, selalu loh. Jadi lu merasanya bahwa di saat lu mentok sulit, iya, lu baru ngerasain hadirat Tuhan di sana, baru bukan dibantu di sana gitu. Gue di hati gue tuh selalu bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan bantu gue di saat susah doang gitu? Kenapa gue nggak dikasih kehidupan yang gue nggak usah tunggu susah dulu? Mulus gitu maksudnya. Maksudnya gue kenapa sih harus susah dulu gitu? Kenapa sih gue harus ya pokoknya ngejalanin masalah-masalah dulu gitu, baru Tuhan bantu. Ternyata ya seiring jalannya waktu gue
ketemu jawabannya gitu. Gue yang nemuin sendiri, bukan orang lain yang ngasih tahu gue. Gue selama ini terlalu ngandelin gue punya kemampuan, gue punya kepintaran gitu, pengalaman. Jadi bahkan perbuatan baik aja itu gue riset gitu melalui tesis S2 gue gitu. Dan tesis S2 gue kan meneliti tentang perbuatan sosial Netibex, hubungannya untuk repurchase customer kan. Nah itu bahkan sampai yang sebenarnya gue dipakai sama Tuhan buat bantu orang aja, gue teliti gitu loh ke penjualan, dan gue baru nemu ya Tuhan mau kasih tunjuk, lu teliti boleh, hasilnya benar gitu. Cuman apa yang lu dapatin gitu, bukan ya nggak semulus apa yang, nggak sepasti yang kita teliti gitu loh. Karena lu merasa udah pakai segala kekuatan lu, tapi kok hasilnya malah tetap sebegini gitu. Dan akhirnya lu sadar bahwa ternyata memang nggak kekuatan gua, tapi memang ada Tuhan yang selalu bantu. Jadi gini, karena perbuatannya itu didasarkan sama usaha dan effort gua pasti kan punya ekspektasi sama effort apa yang gua lakukan dong, secara langsung dan nggak langsung lah gitu. Bener. Sedangkan jika sudut pandangnya berubah, sudut pandangnya itu perbuatan apa yang kita lakukan itu pekerjaannya Tuhan, ya kita akan nating tulus gitu loh. Iya. Jadi setuju. Ya hanya lakukan apa yang ya hikmat yang terbaik yang lu bisa lakuin di bidang lu, dan sisanya itu udah Tuhan yang atur gitu. Berarti kemarin struggle lu itu di kopi lu itu, di Tibex itu? Ya dari awal usaha kopi itu memang usahanya kan nggak ada modal ya. Usahanya itu kalau bicara soal Tibex itu bicara soal gambaran tentang semua usaha gua gitu. Usaha gua yang benar-benar fight dari pagi sampai malam. Bicara soal dana, gua perjuangin dana yang seharusnya gua nggak harus perjuangin gitu. Gua maksain diri untuk pinjam ke bank, pinjam ke personal. Akhirnya ujung-ujungnya ya gua susah sendiri gitu. Sendiri. Nah, jadi gua sempat waktu itu ikut ibadah, dan ini yang gua menemukan gitu ke jawabannya. Jadi Tuhan kasih lu kepintaran, hikmat buat ngambil keputusan, tapi tetap ada faktor dia mampukan atau enggak gitu. Nah, gue merasa selama di Tibex ini gue ngerasa ya gue nggak dimampukan. Kalau dimampukan kan artinya kan gue ya tidak bermasalah secara keuangan, gue bisa jalanin hidup tanpa mikirin utang ya kan. Nah damai ya damai sukacita gitu loh. Nah dulu gue berpikir kalau hasil yang gue harapkan itu ya sumber damai, ternyata enggak. Gue mesti cari damai dulu, baru hasilnya itu mengalir gitu, dan itu gue rasain sekarang sih. Oh gitu, makanya sekarang kan palihan bisnis lu nih kok yang gue tahu. Ya. Gimana sih ceritanya sampai lu berani merelakan Tibex lu itu, yang memang kasarnya gue tahu banget seberapa besar ambisi lu pada saat itu untuk membesarkan lu punya bisnis. Ya gue lihatnya dari sudut, balik lagi ya, gue lihatnya dari sudut pandangnya Tuhan gitu loh. Kalau memang di saat itu Tuhan gak izinin itu bisa lanjut, ya gue gak lanjut gitu loh. Karena gue cuma berpikir gini, pemikiran gue saat ini ya, Tuhan itu pasti mau kita hatinya rest, kita hatinya bahagia, kita jalanin hidup gak stres-stres. Jadi kalau misalkan gua secara kapasitas saat ini nggak mampu untuk jalanin usaha yang lama karena memang secara resources nggak ada, ya gua nggak mau paksain lagi gitu. Karena gua percaya kalau memang Tuhan izinin itu terjadi, ya itu akan ada. Gua dimampukan gitu. Ada sesuatu yang lain yang ya apapun itu gitu. Gua udah coba lakukan untuk mengajukan keringanan, gua coba mengajukan metode pembayaran segala macam, tapi semuanya itu menuju ke arah ya gue harus rest dulu gitu. Tapi itu kan dengan tutup gue punya lumbung nggak dibikin kosong gitu, digantikan lah gitu, nggak kekurangan gitu. Nah, ya, gue mau tanya nih, kalau titik balik lu bener-bener mempercayakan hidup lu pada Tuhan Yesus, pada saat kapan? Kita kan udah lama banget gak ketemu, tiba-tiba kita ketemu udah yang kayak begini. Gue penasaran kok. Setiap orang pasti punya cerita bagaimana cara dia dijamah Tuhan, dan setiap orang berbeda. Gue pengen tahu cerita lu. Jadi awalnya gini kan, gue kan mulai aktif ke gereja kan tengah tahun lalu lah gitu.
Nah, tengah tahun lalu itu gue mulai aktif gereja karena ya gue cocok sama khotbahnya, gue merasa pewahyuannya terjadi di hidup gue gitu. Ada remanya lah. Ya gue mau coba belajar terus sampai satu titik gue jadi volunteer di gereja tersebut. Di saat itu pas Natal tahun lalu. Tahun lalu nih. Natal tahun lalu. Jadi singkat cerita tuh dulu gue kan karena gue orangnya terlalu stresan, gue itu pulang ke rumah tuh jarang komunikasi sama istri gue gitu. Jadi gue sibuk dengan masalah gue sendiri, pulang itu dengan pikiran gue. Jadi gue tuh di rumah pokoknya nggak damai lah hati gue. Padahal orang kan bilang lu urusan kerjaan tinggalin di kerjaan, pulang udah kosongin gitu. Nah itu gue nggak ngerti gimana caranya dulu. Karena di saat gue di rumah itu pemikiran gue ya gimana ya, gue kalau nggak bisa cukupin istri gue, gimana sih gue nggak bisa cukupin anak gue. Nah itu yang jadi pikiran gue gitu. Sebenarnya ya gue nggak tahu kenapa gue jadi ngeliat istri gue, ngeliat anak gue jadi sedih gitu. Gue takut nggak dimampukan gitu loh. Ya gue masih sampai tahap itulah dulu. Nah akhirnya kan komunikasi kan kurang baik sama istri, jadi ngobrol jarang nyambung gitu karena kita punya pikiran sendiri. Dia ngomong kayaknya tuh reject aja gitu, nggak bisa tapi nggak sampai cekcok ribut gimana? Enggak, tapi ya sesekali ada waktu itu. Tapi ya nggak enak lah hawa-hawa rumah. Iya, jadi kayaknya gimana ya, rumah bukannya jadi sesuatu yang berkat gitu loh tadinya ya gitu. Jadi pas lagi Natal itu, pas lagi perjamuan kudus, lu tahu kan maksudnya gue sampai tahun lalu sampai sekarang pun jalan usaha juga masih belum bagaimana banget gitu kan. Jadi tapi di saat perjamuan kudus tahun lalu itu, pas di saat Natal, gue doa pertama gue sama Tuhan, gue cuma minta Tuhan hangatkan rumah tangga gue. Bukan minta bisnis. Enggak, bukan minta entah kenapa enggak tahu. Jadi waktu itu gue kan jadi volunteer, jadi fotografer di sana. Gue doa pertama gue langsung keluar itu, gue bilang gue mau punya rumah tangga yang hangat, gue mau punya gue bisa main sama anak gue. Dari hati gue doanya seperti iya, karena gue kan ngerasa anak gue kan gede kan nggak bisa balik lagi gitu, jadi kecil kan di saat momen lucunya gitu loh. Nah dan itu ajaibnya tanpa itu kan di saat itu kan gue pelayanan, pas pulang udah normal pulang tidur, besokannya kebetulan hari Minggu juga ada ibadah juga. Pulang dari ibadah itu pas lagi gue main sama anak gue di rumah, tiba-tiba ya gue kenal banget kan istri gue kan, setiap orang kan pasti punya kekurangan, punya kelebihan lah ya. Nah dia punya salah satu kekurangan yang istilahnya tuh kalau misalkan lu ngelakuin kesalahan apa itu bukan tipikal yang minta maaf gitu loh. Dan gue juga nggak pernah yang sorry gitu. Iya, dan gue juga nggak pernah minta maaf juga gitu. Maksudnya bukan minta dia minta maaf, nggak pernah gitu. Terus di saat itu kejadian itu nggak ada masalah apa-apa, lagi nggak berantem apa-apa, gue lagi main sama anak gue doang, tiba-tiba dia bisa minta maaf sendiri. Itu yang gue sampai wah, gue bilang sesuatu yang belum pernah terjadi. Gue baru doa kemarin gitu loh, Tuhan, gue minta rumah tangga yang hangat gitu. Gue mau menikmati masa-masa keluarga gue ini dengan penuh kasih lah gitu. Dan itu Tuhan jawab besokannya, dan itu gue langsung nangis. Gue nggak ya refleks gitu, kaget gue karena kok bisa ya, gue kenal dia udah hampir 10 tahun, yang ngomong maaf itu bisa dihitung sama jari, tiba-tiba nggak ada masalah apapun, tiba-tiba bisa minta maaf sendiri, minta maaf karena biar bla 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 lah gitu, karena selama ini sikapnya sama gue bla 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 kayak gitu. Gue kan kaget kan, nggak ada masalah, lagi nggak berantem, lagi nggak apa, tiba-tiba ngomong kayak gitu, gue kaget. Terus yang gue lebih kagetnya lagi, dia bilang nggak tahu kenapa beberapa hari ini Tuhan kayak arahin supaya aku lebih dekat sama Tuhan. Wah, jadi dia merasa bahwa dia merasakan hal itu. Iya, itu gue kaget. Gue bilang ini bini gue kerasukan apa gitu. karena itu gue nggak pernah, bukan tipikal orang yang gue mau bini gue berubah gini. Gue ngomong bukan tipikal kayak gitu gue. Entah kenapa ya. Jadi kalau dia ada kekurangan atau apa ya udah gue diem aja gitu loh. Terima aja lah. Benar-benar kalau misalkan bilang kasih karunia Tuhan bilang itu bukannya effort kita,
ya rumah tangga gue diubahkan bukan dengan usaha gue gitu, gue cuma berdoa sama Tuhan kok, ya itu diubahin gitu loh. Mulai dari situ pelan-pelan ya, kalau bahasanya yang sering gue dengar kan diubahin dari satu kemuliaan Tuhan ke kemuliaan yang lainnya kan, kayak gitu. Jadi ya pelan-pelan dari situ rumah tangganya berubah gitu loh, lebih hangat. Gue mulai bisa menikmati hari-hari gue di rumah dengan keluarga gitu. Terus gue bisa gue di satu hari gue minta izin sama istri gue, karena istri gue kan Katolik kan, jadi gue minta izin sama dia, boleh gak aku pimpin doa gitu. Ya yang istilahnya gue nggak pernah lakuin ini gitu loh, di sebelum tidur. Sedangkan kan gue dulu backgroundnya bukan dari Kristiani kan, dan dia izinin gitu. Ini gue minta ini karena dasar dari pewahyuan arti dari gereja. Gereja itu bukan soal bangunan, bukan soal tempat, tapi dua atau lebih orang percaya sama Tuhan, ya lu berdoa Tuhan ada di situ. Amin. Gitu, dia apa yang kita doain Tuhan dengar karena dia deket gitu loh. Dan dua orang atau lebih itu sepakat mendoakan hal yang sama. Ya itu gue belajar sih gitu. Dan dari situ ya pelan-pelan diubahin lah gitu. Gila, keren banget kok. Tapi kan lu kan Buddhis banget nih kok. Gue tahu lu lah. Kenapa dengan lu punya struggle, lu punya problem ini lu malah cari ke gereja, lu cari Tuhan orang Kristen, lu malah pergi ke gereja, lu malah datang ke tempat ibadahnya orang Kristen gitu, untuk mencari jawaban lu kasar. Jadi nah soal ini gue punya pemahaman yang sendiri nih soal masalah dan gereja gitu, karena sebenarnya gue kenal Tuhan, gue dengar kasih karunia Tuhan, dan gue pergi ke gereja bukan dasarnya itu masalah yang besar yang gue hadapin dalam hidup gue gitu loh, bukan. Jadi ya jangankan orang beragama gitu, ya gue belajar ya Marta yang seorang pelacur aja Tuhan pakai buat banyak orang kenal tentang Yesus gitu loh, apalagi orang yang beragama. Jadi bagi gue bukan soal agama, tapi ya kalau emang Tuhan mau panggil, bagaimana caranya ya lu dipanggil gitu loh. Berarti kan pada saat itu lu keinginan lu sendiri, iya, aku ke gereja gitu. Iya, gue pertamanya itu malam-malam gue nonton YouTube-nya ya satu khotbah gitu, dan di situ gue nemuin sesuatu piece of puzzle yang gue nggak punya selama ini gitu. Ya apa itu damai sukacita. Dengan gue dengar itu, gue punya rasa keinginan untuk dengar tentang kasih karunia Tuhan yang lebih lagi gitu. Dari situ yang awal muasalnya gue mau cari tahu lagi tentang kasih karunia Tuhan tuh apa dari YouTube, cuma nonton khotbah. Iya, karena bukan karena lu ada problem, bukan karena lu lagi sedih atau lagi. Iya, karena kalau bisa dibilang keseluruhan hidup gue itu ya problem gitu loh di saat itu, karena gue nggak damai, hati gue nggak damai. Nah di saat cuman dengar satu khotbah itu, gue ngerasa ya gue mulai dari gue pribadi gue diubahin gitu. Gue mulai bisa tidur gitu, gue mulai bisa menikmati istirahat. Pertama ya, gue mulai bisa menikmati istirahat gue gitu. Gue bukan tipikal orang yang sibuk yang kerjanya 24 jam, tapi gue nggak bisa istirahat dengan maksimal gitu. Nah gue mulai bisa menikmati istirahat gue, itu pertama sih. Luar biasa gitu. Itu guys yang dibilang namanya apa yang kau tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Cuma karena khotbah itu bisa mengubahkan seorang Merik untuk mencari Tuhan lebih lagi. Ya Tuhan kalau mau panggil dari mana aja lah, bukan dari YouTube aja. Mungkin juga bisa dari siapapun gitu loh, mau dari background apapun, profesi apapun. Ya, karena dia nggak pilih-pilih orang ya kayak cerita di Alkitab ya, dia pakai seorang pelacur untuk panggil banyak jemaat untuk mengenal Yesus. Kan menurut gua kenapa nggak pakai yang lain? Kenapa mesti pakainya pelacur? Kenapa mesti pakai orang perawan? Iya kan? Kenapa mesti pakai yang dinilai sama mata orang dunia ini hina, tapi kok Tuhan mau pakai gitu? Kita datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. Iya, karena menurut gua ya Tuhan mau nunjukin kalau kasih karunia Tuhan itu ngejamah siapa aja gitu, nggak pilih-pilih, bukan karena oh lu suci, lu kudus atau apa. Suci atau kudus itu, perbuatan kudus itu buah dari apa yang udah lu terima. Betul. Jadi bukan usaha kita untuk itu, tapi karena kita sudah ada Roh Tuhan dalam kita, makanya kita bisa berbuat baik, bisa menjadi kudus. Iya. Asli emang ya, Tuhan luar biasa ya. Keren Tuhan. Maksudnya gua tahu lu dulu kayak apa, gua tahu background agama lama lu, gua tahu lu ambisius seperti apa. Gua nggak nyangka lu bisa ngomong hal seperti ini, deep banget untuk
gue pikir kan sama kayak gue lah sama Tuhan segala macam, ternyata memang Tuhan pakai kita tuh dengan cara berbeda-beda untuk bersaksi seperti ini kok, untuk menguatkan kalian-kalian. Dia dari sisi pebisnis, bagaimana bisnisnya jatuh bangun, ternyata ada memang Tuhan sengaja membuat kita tidak berjalan di sana, tapi dia menyiapkan sesuatu yang lain di tempat lain yang memang Tuhan mau kita di sana dengan kedamaian yang dia kasih ke kita. Kita dapat bisnis, kita bisa jalani hidup, kita juga bisa dekat sama keluarga. Mungkin yang Tuhan mau untuk Komerik itu ya kok ya. Ya mungkin. Setengah mati bangun kopi lu, ternyata lu akhirnya sadar bahwa ini usaha gua sia-sia. Kasarnya kan seperti itu. Sebenarnya sih gua nggak pernah nyesel juga selama ini apa yang udah dijalanin, karena kan dengan usaha yang dijalanin ini kan gue ketemu sama orang-orang yang perkenalkan gue sama justru Tuhan. Dengan adanya ini jadi bisa sama Tuhan. It's okay sih, nggak masalah, karena emang pertemuannya saat itu gitu, gue nggak bisa pilih juga kan. Jadi gitu. Nextnya gimana nih? Apa? Setelah pertemuan lo dengan Tuhan, setelah doa lo dijawab, ke kesini-sini gimana nih kok dengan hubungan rumah tangga lo, dengan Yesus lo, apakah? Ya gue saat ini jalanin hidup ya lebih berserah sama Tuhan ya. Jadi gue berhikmat sesuai dengan porsi gue, dengan ilmu gue dan pengalaman gue. Tapi ya apapun yang terjadi, apa yang gue terima, rezeki yang gue terima, itu semua ya gue udah serahin sama Tuhan sih. Gue cuma punya keyakinan di saat gue punya karyawan. Tadinya kan gue merasa karyawan itu kan sebagai beban, sebagai biaya kan. Jadi gue saat ini sudut pandangnya gue punya keyakinan kalau Tuhan titipin karyawan gue untuk gue mampu hidupkan, gue akan dimampukan gitu loh. Gue jadi yang ada bukannya ketakutan, tapi gue ngerasa punya keyakinan kalau gue dimampuin. Jadi beda point of view-nya berbeda, gue juga nggak tahu kenapa sih jelasin itu susah gue. Itu yang sebenarnya kayak point of view lu dengan dulu yang gue kenal sama yang sekarang tuh beda banget. Guys, ini orang bener-bener ya amazing banget dipakai sama Tuhan, luar biasa banget. Gue aja sampai yang nggak bisa nyangka dia tuh punya pemikiran yang keras banget, dan sekarang dia bisa berpikir bahwa karyawannya aja sekarang adalah orang yang dititipkan oleh Tuhan, dan dia merasa bahwa dia dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupi mereka juga. Dulu dia berpikir bahwa karyawan adalah beban, kos, ya kok ya segala macam yang kasarnya gue nggak bisa bayar, gimana gue harus keluarin. Tapi sekarang kayak yang ya udah sini, bahkan yang kayak kemarin juga sempat kan lu ada ini sama karyawan segala macam. Dan gue cuman tawarin di karyawan gue yang kerja sekarang, kan ada yang baru masuk juga. Sekarang gue nggak pernah nawarin soal gaji, gue nggak pernah soal apa. Pertanyaan gue satu, lu punya keyakinan nggak kalau lu ikut gue bisa hidup gitu? Karena kalau ditanya gue mampu atau enggak untuk gaji lu, gue jawabannya cuma satu, nggak mampu. Kalau lu punya keyakinan, punya iman yang kuat, yang Tuhan kasih rezeki lu lewat apa yang kita usahakan, ya lu gabung gitu. Dan ya itu pengalaman yang benar-benar baru lah, baru sebulan ini gua lakuin, gua ngomong ke karyawan gua. Ya tapi ya puji Tuhan nih, bulan ini ya ada aja gitu, rezekinya ada aja. Berarti dengan bisnis yang baru ini lu merasakan sesuatu yang baru dari Tuhan, bisa melakukan bisnis dengan damai, tidak terlalu ambisius kayak dulu. Sama keluarga juga sangat lebih hangat, lebih komunikasi juga lancar. Ya. Dan ya itulah guys pengalaman dari Komerik dengan struggle dari bisnisnya, keluarganya. Bahkan dia sempat bilang bahwa hubungan keluarganya tidak harmonis, bukan yang ribut, tapi memang mereka tuh dingin. Dingin dalam arti nggak ngobrol, nggak apa ya, mikirin bawa kerjaan ke rumah, bawa masalah ke rumah yang kasarnya kalau dia tidak ambil respon cepat pada saat itu mungkin panjang kali kok ya. Ya gue sih kalau sekarang ya gue percaya kan Tuhan datangnya pasti tepat waktu gitu. Amin. Ya. Jadi ya gue juga nggak ada rencana ya. Gue nggak ada rencana untuk gue denger tentang kasih karunia Tuhan. Gue nggak rencana soal gue mau datang ke gereja. Kalau misalnya kita nggak dikasih struggle, nggak dikasih hal kayak gitu, agak susah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lagi tajir segala macam kan gampang kan ngomong Tuhan baik, tapi kalau kita lagi susah kan di situ justru Tuhan ngasih lihat bahwa ayo nak, ada aku gitu. Ya, itu kan yang lu rasain juga kan. Iya, problem orang sih menurut gua beda-beda ya, bukan soal uang doang. Ada orang yang banyak uang tapi hatinya nggak damai juga. Jadi patokannya gua yakin banget pengajaran kasih karunia Tuhan itu ngajarin kita bagaimana hidup dengan hati yang damai, sukacita ya kan. Jadi
bukan soal profesi yang dijalanin, bukan kondisi ekonomi yang dia lagi jalanin, tapi kondisi hatinya. Jadi fokus ke hatinya gitu. Apapun pekerjaannya, apapun Iya, yang dia punya, iya. pokoknya kondisi hatinya. Oke, Iya. Ko Merik, ada pesan nggak buat anak-anak muda, pengusaha muda yang lagi struggle, khususnya untuk orang-orang yang seiman dengan kita? Ada nggak pesan-pesan bagaimana supaya bisa menghadapi situasi lagi pandemi gini kan? Apa-apa bilang sepi. Iya. Ternyata Ko Merik ini bisa survive. Silakan kok. Ya bagi gua saat ini untuk hidup di masa yang nggak mudah seperti ini ya, lu bisa andelin apa yang ada di dunia ini gitu. Kepintaran lu punya pengalaman atau apa gitu. Gua rasa sih satu-satunya yang lu bisa andelin ya Tuhan gitu loh. Memang ini bukannya di saat susah aja gitu loh. Cuman momennya di saat susah banyak orang yang cari Tuhan, cuma itu doang. Sebenarnya lebih mudah. Sebenarnya ya di setiap hal gitu loh, bahkan kayak pengambilan keputusan apapun di saat ini badan nggak enak ya, misalkan kan di ini lagi masa pandemi, gue mesti cek ke dokter atau enggak ya gitu, kayak gue mesti minum ini, tapi gue saat ini di saat gue kenal kasih karunia Tuhan, gue nggak butuh apa-apa gitu, gue cuma butuh pewahyuan akan Tuhan dalam hidup gue gitu. Gue belajar kalau misalkan manusia itu punya keilahiannya Tuhan gitu. Di saat Tuhan kan bekerja lewat Roh Kudus kan ada dalam diri kita. Kalau misalnya Tuhan Yesus penyembuh, artinya kita bisa jadi penyembuh dan kita juga bisa disembuhkan melalui Roh Kudus gitu. Menurut gua ya, ini untuk orang yang istilahnya baru setahun mengenal Tuhan lah gitu, orang awam ya. Bagi gua sekarang yang paling penting, lu mau sehat, lu mesti punya pemahaman diri lu ini punya roh yang penyembuh gitu, rohnya Yesus, rohnya Tuhan gitu. Jadi lu punya masalah keuangan ya ingat aja Mazmur Daud, mungkin kita nggak akan kekurangan lah gitu. Amin. Kita akan dicukupin. Terus ada orang yang bilang ya burung aja di udara dipelihara, kita manusia yang punya lumbung punya apa, kita bisa masa nggak dipelihara gitu. Yang istilahnya kita diciptakan segambaran sama citranya Allah. Tuhan Yesus datang sebagai manusia, datang ke dunia ini gitu. Masa kita nggak diberkatin gitu. Ini cuman masalahnya kitanya siap menerima berkatnya atau enggak gitu. Mau nggak nyerahin hidup kita ke Tuhan? Ya mau fokusnya itu mau berserah sama Tuhan apa mau sibuk sendiri cari jalan keluar sendiri. Nah, dengan pemikiran sendiri ya. Iya, kadang kan kondisinya orang suka, ya ini manusiawi gitu, orang suka cari akal sendiri, tapi hikmat sama maksain diri itu dua hal yang mirip tapi berbeda gitu loh. Tipis. Lu hikmat itu sesuai sama kemampuan lu, sesuai dengan keadaan yang lu terima saat ini. Kalau rencana lu ya itu bisa macam-macam, bisa lu Maksa sini, maksa sana, ya gitu. Jadi ya sekarang matanya itu tertujunya sama Tuhan. Menurut gua sih ya dengan kondisi kayak gini gitu. Thank you banget kok ya. Thank you kok. Sama-sama. Cerita lu menginspirasi banget. Mudah-mudahan orang-orang di rumah, teman-teman sekalian yang nonton ini diberkati dengan cerita dari Ko Merik dan kesaksian dari Ko Merik ini, karena banyak juga anak muda yang struggle dengan bisnisnya. Ternyata Ko Merik bisa melewati itu semua dengan cara berserah pada Tuhan, nggak memikirkan dengan cara pandangnya dia lagi, tapi dia menyerahkan semuanya bahwa ada Tuhan yang selalu menopang dia. Oke guys, sekian dulu. Thank you banget Ko Merik, udah memberkati kita semua. Amin. Gue selalu doain buat lu supaya semakin kenal dengan Tuhan, Amin. semakin dekat lagi dengan Tuhan. Oke guys, gue pamit. Shalom.